Happy cuan, salam sehat buat semuanya para penikmat channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan melanjutkan seri tentang Stockbit Pro ya. Jadi bagaimana kita menggunakan tool Stockbit untuk meraih cuan di pasar IHSG ya. Saya akan share screen terlebih dahulu buat kalian semua ya. Baik, sudah tertayang ya. Jadi Stockbit Pro ini salah satu aplikasi tool analisa saham yang paling lengkap menurut saya ya. Jadi ini adalah Stockbit edisi Pro. Saya bisa mendapatkan fasilitas Stockbit Pro ini karena saya menjadi nasabah dari Mahakarya Arta Sekuritas ya, yang bekerja sama dengan Stockbit Pro. Stockbit Pro ini bayar bulanan ya sebenarnya ya. Jadi silakan kalian cek sendiri di situsnya Stockbit ya, bayar bulanan setahun atau 3 bulanan, 4 bulanan itu ada bayar. Ketika kita menjadi nasabah dari Mahakarya Atas Sekuritas, maka kita bisa mendapatkan free ya. Cuman free-nya terbatas ya, mungkin sudah lewat ya. Ini adalah salah satu kemarin ada permintaan dari salah satu subscriber dan viewer Eka Vlog ya untuk saya ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya yang menyatakan bahwa bermanfaat sekali video-video dari channel Eka Vlog tentang analisa saham, baik secara analisa saham itu ada 3 ya, secara teknikal, secara fundamental dan secara bandarmologi. Nah, semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan Stockbit ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Saya akan teruskan seri tersebut ya. Kali ini saya akan membahas tentang IHSG terlebih dahulu. Kalian klik Chartbit ya. Chartbitnya itu diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk IHSG ini kali ini ya, dengan adanya tapering itu kemarin, tapering yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ya, di mana tapering itu adalah semacam insentif kepada para pelaku usaha di Amerika ya, untuk memberikan insentif ya, sehingga mereka lebih banyak menggunakan dolar ya, banyak menggunakan dolar sehingga perekonomian Amerika yang macet karena pandemi itu bisa bergerak lagi. Dan karena tapering tadi itu bisa mempengaruhi New York Stock Exchange, Nasdaq, dan juga bursa-bursa saham yang ada di dunia karena Amerika adalah sebagai kiblatnya dari perekonomian dunia ya. Jadi apa yang terjadi di Amerika pasti akan berpengaruh terhadap negara-negara seperti Indonesia salah satunya ya, Asia dan secara umum ya, secara khusus adalah seperti Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat IHSG itu sejak Oktober kemarin dia sudah tembus dari price channel pattern ya, price chart channel patternnya. Ya sudah tembus, sudah breakout ya, sehingga IHSG bullish ya. Tetapi sejak pertengahan Oktober itu mulai IHSG turun lagi karena adanya kebijakan tapering ini. Dan kalau kita lihat di sini saya akan membuat titik support dan resisten ya. Ini adalah support. Kemudian ini resisten ya. Nah, yang patut kita perhatikan dia sudah tembus di resisten terkuatnya di 6.500 ya. Kemudian dia bisa tembus, tapi akhirnya dia pullback lagi, tidak bisa bertahan lama di sini ya. Kemudian dia pullback dan dia mulai menembus ke bawah ini, breakdown ya, breakdown ke bawah, lalu kemudian naik lagi, sempat naik lagi dan bermain di area ini, resistennya 6.600 dan supportnya di 6.375. Nah, yang patut kita perhatikan dia akan bergerak di sini. Nah, yang kalau nanti yang perlu kita perhatikan yang berbahaya apabila dia sudah berada di support kuatnya ini di 6.400-an. Itu kita perlu hati-hati ya. Jadi sekarang ini dia masih tertahan di resisten kuatnya lagi ya, berada di 6.600-an. Nah, seperti itu yang terjadi di
IHSG. Jadi kita menganalisanya seperti itu. Kita kalau mau beli di mana? Nah, kita tunggu di sini ya, IHSG-nya ketika berada di 6.000 di area support kuatnya ini di 6.350-an. 6.350-an ya. Tapi kalau sekarang masih berada di sini ya kita menunggunya di sini 6.431. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membahas salah satu saham yang cukup bagus ya menurut saya. Ini adalah dengan kode Wood ya. Saya akan analisa bandarmologinya ini. Wood ini adalah perusahaan furniture ya, furniture yang berbasis kayu yang berasal dari Indonesia. Dan seperti kita ketahui, Presiden Jokowi adalah pengusaha mebel ya. Nah, Wood ini ada yang patut kita cermati ya. Dan sekarang kalau kita lihat chart dari Wood ini ya, Wood ini dia bermain juga di resistennya ini sama dengan IHSG ya, resistennya itu berada di 8.300-an, kemudian supportnya berada di 761. Nah, dia tidak bisa menembus 831 ini, kemudian dia turun. Nah, kalian kalau mau beli di mana? Tunggu di 765 ini. Dia pullback ke bawah ini, kalian bisa beli di sini ya. Jadi kalau kalian misalnya punya money management 100% ya berarti masuk di sini 20% dulu. Kalau dia turun lagi, masuk lagi 30%, dan kalau turun lagi pun kita baru masuk 50% sisanya. Nah ini, jadi Wood ini seperti ini. Kenapa ini prospek? Karena ekspor ini adalah kualitas ekspor ya. Jadi dia diekspor ke berbagai negara dan kayunya bukan kayu ilegal ya, kayunya sudah kayu yang tersertifikasi ya. Jadi aman ini kalau Wood. Jadi kayu-kayu dari Indonesia seperti kita ketahui kemarin ada isu ini ya, climate change, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia, dan Presiden Jokowi juga sudah pernah mengatakan pada konferensi UN Climate Change tersebut bahwa Indonesia tidak mau didikte oleh negara-negara maju. Jangan ngomong doang ya, ketika hutan di Indonesia tidak boleh dibabati, tetapi tidak ada langkah nyata dari negara maju untuk memberikan dukungan pada pemerintah Indonesia. Nah itu ya. Dan ini di hari Jumat kemarin, nah ini bandarmologinya, ini kalian klik ini ya, bandar detektor. Kemudian kalau kalian lihat di hari kemarin ada big distribusi. Nah, ada distribusi besar ini, berarti dalam satu hari ini berarti kalian menunggu saja di 764 ini. Jangan beli dulu. Kemudian coba kita lihat di waktu yang lebih panjang. Waktu yang lebih panjang ya, dari seminggu ke belakang. Nah, seminggu ke belakang ini big akumulasi. Nah, kemudian 2 minggu ke belakang big akumulasi artinya apa? Artinya bandar ya selaku penggerak pasar atau market maker itu melakukan pembelian, melakukan akumulasi. Maka harga akan terkerek naik ya. Nah, kemudian ini seminggu ke belakang ya. Coba ke 2 minggu ke belakang. Normal akumulasi. Kemudian 3 minggu ke belakang small akumulasi, 4 minggu ke belakang. Nah, ini menarik ini, berarti secara 1 bulan ke belakang ternyata ada akumulasi sebenarnya. Jadi ini distribusi di hari Jumat kemarin yang dilakukan oleh market maker itu sebenarnya untuk mencari harga yang lebih murah untuk melakukan pembelian lagi. Jadi sebenarnya kita bisa cicil ini ya, untuk Senin nanti kalau turun sedikit kalian bisa cicil, karena market maker masih berada di saham Wood ini. Jadi ini info yang kalau kita lihat ya juga ini ya, indikator bandar value saya selalu memakai ini arahnya ke atas.
arahnya ke atas, kemudian bandar volume memang kemarin penjualan, tapi penjualan yang dilakukan oleh bandar ini penjualan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tuh ya. Jadi dia mau beli lagi di harga yang lebih murah. Dia kan nggak mau kalau harga average rata-rata pembeliannya terlalu tinggi ya, nanti nggak dapat untung dia. Nah, pola pikir bandar yang seperti itu kita harus tiru sebagai investor kiri huri ya. Investor kiri huri itu kan biasanya hanya mengikuti jejak bandar. Ketika kita mengikuti jejak bandar-bandar itu melakukan akumulasi, kita akumulasi, ketika bandar distribusi kita segera jual, maka kita akan mendapatkan untung dari perilaku bandar yang seperti itu. Dan yang menjadikan apa ya, menjadikan kita menang, kita itu keluar dan masuk bisa dengan cepat, tapi kalau bandar tidak bisa keluar masuk dengan cepat karena mereka belinya dalam jumlah yang besar. Sehingga kalau mereka membeli akumulasi, mereka itu tidak bisa hanya dalam satu hari ya, tetapi mereka bisa butuh berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian kalau mau jual pun juga tidak bisa mereka jual sekaligus, tetapi ya jualnya bertahap. Nah, kalau yang ini kita bisa analisa bahwa bandar ini melakukan distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi untuk dia akumulasi lagi. Nah, dari 4 minggu ke belakang ternyata kebanyakan dia akumulasi. Baru Jumat kemarin dia distribusi. Jadi untuk Wood ini prospek untuk kita ikutin langkah bandar untuk beli ya. Nah, nanti kalau memang semuanya terdistribusi, mereka melakukan distribusi besar-besaran, ya kita harus segera keluar. Itu ya, jadi kita bisa cek yang banyak melakukan pembelian adalah BK, YP, dan CC. Yang banyak melakukan penjualan adalah PD, GR, dan TR. Ya. Anda tahu, silakan dicek itu ya, BK itu siapa, dan PD itu siapa. PD ini adalah Indo Primer ya, PD ini. YP ini adalah Mirai Aset. Nah, itu yang bisa saya share untuk bandarmologi secara singkat ya. Kalian pelajari pelan-pelan. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa putar ulang video ini. Oke, terima kasih. Yang itu saja yang bisa saya share ya. Dengan kalian melakukan langkah seperti ini, kalian akan selalu cuan di pasar. Percaya sama saya ya, karena saya sudah mengalami. Nah, ini saya share supaya kenapa? Supaya banyak orang yang juga bisa melakukan analisa, tidak perlu ikut seminar yang mahal-mahal ya, tapi kalian tidak mendapatkan apa-apa. Cukup kalian ikuti channel saya, subscribe channel saya, maka kalian akan menjadi pelan-pelan akan paham ya pasar itu pergerakannya seperti apa. Oke, terima kasih, Bejuan, salam sehat.